murni bentuk hatiku selalu, dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan sucikanku, kuduskan hatiku, kuduskan, sucikan sama seperti Engkau, Tuhan. Sebagai ciptaan baru, terima kasih Tuhan untuk semua yang kami dengar hari ini. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Kami tahu bahwa firman-Mu yang berkata bahwa gunung Tuhan akan menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Dan akan ada banyak orang akan berbondong-bondong ke rumah-Mu untuk minta pengajaran dari rumah-Mu. Engkau sedang genapi Tuhan. Akhir hari ini Engkau berbicara kuat bahwa gelombang kebangunan rohani, revival itu sedang melanda kami. Kau akan memberikan pekerjaan-pekerjaan gagah perkasa. Kau berkata bersama Engkau, bersama Tuhan kami akan melakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Karena Tuhan sudah menginjak musuh-musuh kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang membawa kami mengalami terus kapasitas, terhubung dengan dimensi kemuliaan, terus terhubung dengan kedaulatan Tuhan. Kami akan melihat tidak ada lagi reruntuhan, tidak ada lagi kegagalan. Padang belantara, padang gurun sudah diganti dengan Taman Eden dan Taman Tuhan. Kami akan menyanyi dengan sorak-sorai, karena kami akan mengalami perbuatan besar Tuhan dalam hidup kami pribadi maupun dalam orang-orang yang kami layani Tuhan. Ini rumah-Mu Tuhan. Bagian kami membersihkan hidup kami, memastikan hati kami tahir, tidak ada pencemaran rohani, sumbu kami tidak tersumbat. Kami terus berkobar-kobar hati mengasihi Engkau. Minyak selalu ada setiap hari. Roti sajian firman selalu kami alami, kami dengar. Kami selalu memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan bukan doa yang biasa-biasa. Setiap doa yang kami naikkan ada kuasa. Perbuatan Tuhan dinyatakan. Keajaiban Tuhan dinyatakan. Kami percaya karena ini waktu-Mu. Kau sedang memakai hidup kami, memakai gereja-Mu Tuhan. Karena semua makhluk menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Inilah waktunya Kau rilis hidup kami. Kau bawa hidup kami dimanapun Kau inginkan Tuhan. Untuk menghadirkan kerajaan-Mu, untuk menjadi kemah-Mu, untuk menjadi bait-Mu, untuk menjadi pintu gerbang surga. Bagaimana orang boleh terhubung dengan surga lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Maka itu Tuhan terus perlengkapi kami. Pola pikir, cetakan dunia boleh dihancurkan hari demi hari. Setiap hari kami hidup dalam kematian daging. Dan kami hanya hidup oleh karena firman. Terus firman-Mu terngiang-ngiang dalam hidup kami. Kami tidak butuh apapun selain firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itulah solusi satu-satunya dalam hidup kami. Terus kami rindu supaya apapun kehidupan kami terus hidup di dalam firman. Dan hari ini kami mau dengar firman-Mu. Kami rindu firman yang mengubahkan, firman yang mentransformasi, firman yang memerdekakan. Itu terjadi dalam hidup kami. Kami mau pastikan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga setiap firman kami lambanu, kami terima. Dan biarlah itu menjadi rema dan roh hikmat dan wahyu. Itu yang menyingkapkan dan mengubahkan kami. Sehingga kami boleh mengalami pengalaman rohani bersama dengan firman. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, roh hikmat wahyu terjadi di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa supaya ketika kami mendengar firman, tanda-tanda mujizat-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Kami berdoa ambil alih hidup hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang Kau sampaikan kepadaku disampaikan kepada jemaatnya. Dan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Kau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan bagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur ya, kita mendengar pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Saya selalu berdoa supaya kegerakan yang terjadi di gereja kita itu tidak pernah menjadi monumen. Betul? Tidak hanya tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu ya, enggak. Tapi kita berdoa supaya itu menjadi movement, kegerakan yang semakin besar, amin. Saya pada waktu berapa minggu yang lalu berdoa ya, saya belum sampaikan. Saya waktu berdoa saya lihat ada gemuruh, mungkin di doa saya sudah sampaikan. Ada suara gemuruh ombak yang begitu kuat. Saya bilang, aduh Tuhan, suara apa itu? Tuhan bilang kepada saya, anakku, sebentar lagi revival itu akan terjadi. Aku sudah dengar semua doa dan air mata. Kau akan melihat, siapkan gerejamu. Gerejaku siapkan. Dan saya percaya saudara, revival tidak akan pernah terjadi sebelum setiap kita mengalami personal revival. Betul nggak saudara? Kegerakan terjadi di kota ini, di bangsa ini, di bangsa-bangsa tidak akan pernah terjadi kalau hidup kita tidak mengalami mengalami revival, kebangunan rohani secara pribadi. Betul nggak saudara? Ya kan? Karena kita memiliki kebangunan rohani secara pribadi, kita mengkumpul di sini, kebangunan rohani itu semakin besar dan itulah yang melimpah kepada tetangga kita, betul nggak? Teman-teman kita, aliran kehidupan tidak pernah bisa ditahan dan terjadilah revival. Saudaraku, kebangunan rohani bukan hanya KKR, betul nggak? KKR itu hanya letupan, betul nggak saudara? Tapi yang hakiki, yang sejati, kalau kita mengalami personal revival, setiap hari kita mengalami realita hadirat Tuhan, amin. Setiap kali kita mengalami aliran kehidupan, kita tidak ada menjadi orang Kristen yang hanya ibadah, duduk, diam, dan nothing, tidak pernah mengalami apa-apa. Tapi kita ditetapkan Tuhan untuk memberikan kehidupan. Berarti kita harus hidup. Tiap hari kita harus mengalami dinamika ilahi. Amin. Kemanusiawian kita harus semakin mati. Betul? Keilahian semakin nyata dalam hidup kita. Karena itulah yang membuat revival. Yang membuat kebangunan rohani di sekitar kita. Amin. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang hati yang takut akan Tuhan. Saudara kekasih, 1 bulan ini
Saudara kalau masih ingat-ingat dari minggu 1, minggu 2, minggu ketiga, kita sudah sampai minggu keempat ya. Kita sedang belajar 2 Timotius 3. Betul? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kemarin kita belajar tidak mencintai diri sendiri. Betul? Pada hari-hari terakhir, cobalah kita lihat dulu. Ya, ini 1 bulan ini kita sedang membahas ini sebetulnya. Betul? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ya akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak cepat mengekang diri. Kemarin tidak dapat mengekang diri, kemarin kita sudah belajar ini. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nomor 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi saudara, 1 bulan ini kita sudah belajar ya. Dan kita lihat pada akhir zaman ini, saya selalu bagikan bagaimana kekuatan dunia, sistem dunia dan sistem Babel, spirit itu menekan sedemikian kuat kepada dunia ini, terlebih anak-anak Tuhan, amin, untuk hidupnya sembrono, betul? Ya, kita lihat kan, hidup sembrono, ya, kemudian hidup yang makin jauh dari standar ilahi, betul? Dari firman. Karena selayaknya, wajarnya saudaraku, normalnya, kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita pengikut Kristus, wajar normalnya kita hidup sesuai dengan standar Tuhan. Betul? Sesuai dengan firman. Tapi dikatakan pada hari-hari terakhir saudaraku, itu sistem dunia, sistem Babel, roh spirit dunia ini menekan semua orang, terlebih khusus anak-anak Tuhan, untuk hidup sembrono, semau gue, dengan kekuatannya sendiri. Tadi ayat yang tadi kita baca menunjukkan bahwa banyak sekarang ini gereja Tuhan, anak Tuhan, hidup jauh dari standar ilahi, jauh dari firman. Betul? Betul saudara? Nah saudara, kalau saya bilang hidup di dunia ini, bicara hidup di dunia ini, bicara kuat-kuatan. Betul gak? Kalau kayak orang tinju saudara, mana yang kuat itu mana yang menang. Ya. Dan saya percaya saudaraku, kalau akhir zaman ini, itu tergantung saudara berasosiasi dengan siapa. Terhubungnya dengan siapa saudara. Kalau saudara lebih terhubung sebagai anak Tuhan, terhubungnya dengan dunia, input dunia, kesukaan dunia, keinginan dunia, saudara pasti kalah, betul? Karena kuat-kuatan, betul nggak? Ya kan? Pendeta pun bisa jatuh, saudara. Saya bisa jatuh, betul nggak? Tergantung seberapa kuat, betul nggak? Nah, kekuatan saya ini tergantung setiap hari saya berasosiasi dengan siapa. Saya terhubungnya dengan siapa? Kalau saya lebih terhubung dengan dunia, saya yakin saudara, Timotius 2 Timotius terjadi atas hidup kita. Kita akan menjadi orang yang hamba uang dan segala macam. Otomatis, betul? Tapi kalau saudara terhubung, terasosiasi dengan Tuhan, setiap hari saudara konsisten, saudara membangun hidup saudara, terhubung dengan Tuhan, berasosiasi dengan firman. Peduli amat dibilang ekstrim, dibilang ngeroh, biarin aja, betul nggak? Tapi saudara mengambil keputusan untuk berasosiasi, saudara akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Betul nggak saudara? Jadi saya rindu saudara, ini tidak main-main. Betul nggak?
Ini bicara nyawa, bicara hidup, bicara jenis kehidupan apa yang kau pilih, betul? Jenis kehidupanmu menentukan kau kalah dan menang, betul? Kalau kau terus terasosiasi dengan kehidupan dunia, kalah kau. Kau punya duit banyak, kau pintar, apapun kekuatan dalam hidup, kau pasti kalah. Gak ada yang bisa jamin, betul? Mungkin kau lemah, gak punya apa-apa, kau menderita. Tapi kalau kau berasosiasi dengan Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan, kau akan keluar menjadi pemenang. Betul? Saudara, esensi, artinya intinya, kehidupan Kristen yang sejati itu adalah, intinya ya saudara, kita selalu terhubung dan menyatu dengan Tuhan. Amin. Menjadi satu dengan Tuhan. Apa sih tante, bu, mbak? Menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi satu itu berarti tidak berbeda dengan Tuhan. Betul nggak? Kalau hidup saya bilang saya terhubung dan menyatu dengan, tapi saya masih berbeda dengan Tuhan, itu bukan menyatu namanya. Contoh, Tuhan nggak punya konflik, Tuhan nggak punya iri, Tuhan gak punya dendam, betul? Nah kalau saya bilang, saya ini orang Kristen sejati. Tapi saya punya konflik, saya punya iri, saya punya sombong, saya punya kuat. Saudara sebenarnya belum menyatu. Karena saudara masih berbeda dengan Tuhan, betul? Nah saudara, jadi esensi kekristenan sejati kita sebenarnya hanyalah terhubung dan menyatu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita terhubung dan menyatu setiap hari dengan Tuhan, maka muncul buah-buah kehidupan. Muncul pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ih dahsyat ya, luar biasa ya. Kemarin Pak Aider bilang hari-hari ini semua di PHK. Teman-teman saya di PHK. Puji Tuhan saya tidak di PHK. Betul nggak saudara? Padahal ini senior ini. Tapi saya diluputkan. Saudara kok akan mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Amin. Dan pengalaman rohanimu itulah yang menjadi buah kehidupan. Sehingga ketika ada orang mengalami hal yang sama, kau cerita pengalamanmu, mereka makan buahmu, betul nggak? Oh dahsyat ya, oh luar biasa. Kok gimana caranya, betul nggak? Tapi kalau kita nggak terhubung, menyatu, nggak mungkin akan muncul buah kehidupan. Amin. Kenapa? Tuhan ingin itu. Supaya hidup saudara jadi message, jadi pesan, jadi Injil yang terbuka. Mungkin kita sulit beritakan Injil, tapi orang lihat hidup kita. Tadi Bang Lengga bilang, saya heran nih tetangga saya kok tiba-tiba orang muslim semua waktu saya sakit datang. Kita mungkin gak kabarin Injil saudara. Betul nggak? Tapi pengalaman rohani, buah kehidupan, itu lama-lama saudara menjadi pesan. Secara spirit. Kok saya lihat hidupnya aneh, enak gitu loh. Nah saudara, ketika engkau menjadi pesan, memberi message lewat hidupmu, Injil yang terbuka, kau akan menjadi bahasa Inggrisnya, point of contact. PAC artinya portal, sehingga dia terhubung dengan surga itu lewat hidupmu. Ngerti enggak? Kalau kita enggak mengalami itu, enggak pernah kita jadi point of contact, betul enggak? Makanya semakin kita terhubung, semakin kita menyatu, percayalah ada banyak orang akan dibawa datang kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Tadi Pak Gun bicara tentang 5 gadis bodoh. Dan 5 gadis yang bijaksana. Saya mau bahas sekarang Pak. Saudara gereja, kemarin saya di CBS, Pak Steven bilang nih, nanti gereja itu enggak banyak aliran macam-macam. Advent apa enggak ada. Yang ada hanya 2. Aliran ilahi dan aliran manusiawi. Betul? Mau gereja apapun namanya. Betul nggak saudara? Itu hanya 2. Gereja bukan gedung. Gereja saudara dan saya. Jadi hanya 2 aja alirannya.
gereja yang ilahi, yang penuh dengan keilahian, dan gereja yang manusiawi, kedagingan. Itu tuh Tuhan akan bentuk saudara sedemikian rupa. Nanti itu hanya dua itu aja. Mau mereknya apapun, betul nggak? Nah tinggal pilih kita, betul nggak saudara? Saya dari awal sudah kasih tahu bahwa apapun yang kita putuskan itu menentukan jenis kehidupan yang kita alami, betul? Nah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Itu sebenarnya perumpamaan tentang gereja saudara. Ya, 5 gadis bodoh tidak punya minyak. Intinya kan begitu. 5 gadis bijaksana punya minyak. Karena dia sedang menunggu mempelai. Orang banyak salah mengartikan tentang minyak. Dipikirnya minyak itu Roh Kudus. Padahal enggak saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus gak bisa diperjualbelikan. Karena pada waktu 5 gadis bodoh, aku minta dong minyakmu sedikit. Kata kepada 5 gadis bijaksana ya, aku takut nanti kalau mempelai datang kurang. Kamu beli aja, masa Roh Kudus diperjualbelikan? Betul gak? Apa artinya minyak dalam hal ini? Bicara minyak, itu bicara pengalaman rohani. Ngerti ya? Yang tadi saya awalnya, hanya orang yang menyatu dan terhubung dengan Tuhan yang mengalami pengalaman rohani, betul? Ya, pengalaman rohani gak ada gratis tuh, saudara, betul gak? Minyak gak bisa, harus diproses tuh untuk jadi minyak. Minyak zaitun dari daun zaitun, diproses. Nah saudara, untuk kok bisa menjadi 5 gadis bijaksana yang selalu ada minyak, kau harus mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, sekarang saya mau bagikan salah satu unsur untuk kau bisa mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan adalah hati yang takut akan Tuhan. Masuk ke topik ya saudara ya. Kita lihat Amsal 14 ayat yang ke-26. Ini mohon maaf ininya lagi rusak ya. Saya dari awal loh, kok kita berbeda ini. Biasanya penuh dengan kita mantap gitu, ini kok jadi mantap gitu ya. Ya gak apa-apa, masih kelihatan saudara-saudara? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26 ya ini. Oke. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 1 ayat 7. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya selalu kalau mengajar, saya ingin saudara dengan sederhana menceritakan bagaimana sih definisinya takut akan Tuhan. Betul nggak ya saudara? Supaya saudara dengan kesederhanaan saudara bisa tangkap gitu ya. Apa sih sebenarnya takut akan Tuhan? Kalau saudara buka di Google gitu ya saudara, takut akan Tuhan itu sebenarnya hormat dan kagum. Ya, jadi saya balik, kagum dan hormat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan apa saudaraku? Kagum dan hormat kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena takut akan Tuhan itu bahasa Ibraninya. Karena saya sekolah teologi ya. Itu dari kata-kata hira. Jadi bahasa Ibraninya takut akan Tuhan itu hira. Hira itu artinya kagum. Ya. Jadi saudara, takut akan Tuhan itu sebenarnya kagum dan hormat akan Tuhan. Makanya orang yang takut akan Tuhan, dialah orang yang akhirnya akan menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Karena hatinya penuh kagum dan hormat akan Tuhan. Amin. Nah, seringkali orang anak Tuhan memiliki takut akan Tuhan yang salah. Karena di
Dalam takut akan Tuhan yang salah seringkali mengandung unsur hukuman. Kadang-kadang kenapa? Aku harus ibadah. Kenapa? Kalau nggak ibadah nggak diberkati, betul? Ada hukuman, betul nggak? Jadi takut akan Tuhannya itu digerakkan karena ada hukuman. Kenapa kamu harus saat teduh? Kalau nggak saat teduh saya nggak diberkati. Kenapa harus begini? Karena kalau nggak nanti Tuhan marah. Saudara, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Amin. Karena takut akan Tuhan, bahasa ibaratnya adalah gira, kagum. Kita lihat Mazmur 112 ayat 1 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang saudara dikatakan orang yang takut akan Tuhan otomatis sangat suka. Jadi saya bisa ngomong orang yang kagum dengan Tuhan, kekagumannya itu membuat dia sangat suka pada firman. Betul nggak? Saya mau kasih contoh nih. Ya sebelum kita ke contohnya Tuhan Yesus. Saya kaget sekali waktu saya sudah ceritakan kepada anak rohani saya. Saya dinas, saudaraku dinas. Pekerjaan saya itu sangat berhimpitan dengan namanya suap. Gratifikasi kalau namanya pemerintah. Saya pergi ke satu pabrik di Sumatera Utara. Nah, biasa kalau saya kerja ngaudit pabrik, saudara, biasanya kalau dari bandara itu saya hanya dijemput oleh sopir. Karena udah di-arrange kan, saya pergi ke hotel dan besoknya baru resmi saya dinas gitu ya. Tapi anehnya saya waktu di bandara dijemput orang yang sangat penting, yaitu general manajernya. Orang kedua dari owner. Ini perusahaan asing, saudara. Saya heran. Bagi saya, waduh kok begitu pentingnya saya ya. Kan baru besok gitulah ketemu resminya gitu. Nah akhirnya sampai kita ngobrol-ngobrol, Ibu kita makan dulu ngobrol. Saya waktu lihat di mobilnya saudara, itu banyak kayak dupa gitu. Ini pasti bukan anak Tuhan walaupun saya di Sumatera Utara. Ini berarti orang kalau nggak Buddha ya Hindu gitu ya. Dia ngomong, anaknya masih muda, si orang ini pencapaiannya luar biasa. Nah kemudian sampai di hotel, dia urusin saudara. Saya mikir, emang dia gak punya bawahan atau gimana? Aduh Pak gak usah repot-repot, kami udah biasa gini-gini. Oh enggak Bu. Nah setelah itu tiba-tiba dia ikut naik lift. Emang dia mau ngapain? Ternyata dia ketok pintu, dia kasih uang saya segepok. Saya yakin itu nolnya banyak. Kalau saya bagi-bagi dapatlah 500.000 ewang gitu ya. Saya bilang, loh Pak, apa ini? Saya bilang gitu. Oh Bu, gak apa-apa, owner saya bilang ini untuk ibu nanti beli oleh-oleh. Oh enggak Pak, maaf. Saya gak bisa terima, mohon maaf sekali. Karena saya sudah dibayar sama negara. Jadi saya, kalaupun ada biaya saya akan tulis resmi. Karena saya ketua tim saudara. Ternyata saudaraku, saya bilang, anak buah saya, karena kan kami satu kamar ya, anak buah saya 2 laki-laki. Ternyata dia sudah kasih ke anak buah saya. Besoknya saudara pagi-pagi saya breakfast sama-sama, saya bilang kita koordinasi ya, di breakfast saya langsung tanya, kamu terima uang ya? Oh kata dia ibu terima uang. Jadi saudara itu udah biasa di kantor. Saudara ngerti ya? Pegawai negeri, waktu saya jadi pejabat saya sangat vokal dengan hal ini. Oh ibu terima uang ya? Saya pikir ibu terima uang, katanya kami jadi mau. Saya bilang, jangan, gini-gini, kamu itu masih muda. Kamu mau bawa uang haram ke rumah. Dia orang latar belakang lain. Dan. Jadi harus bagaimana, dia harus tunduk sama saya ketua tim. Jadi bagaimana Bu, besok ketika makan siang, kita serahkan itu kepada general manager. Baik Bu. Nah waktu makan siang saudara, jadi kami proses audit, makan siang, ada orang di ruangan, hanya kami dengan general manager. Saya bilang Pak, ini uang yang kami tidak bisa terima. Jadi saya kembalikan ya, dan Bapak lain kali jangan melakukan hal ini. Karena kami ada undang-undang dan segala macam.
Oh ya Bu, terima kasih. Dia sambil mukanya nano-nano lah. Nah saudara, saya kerja itu cuma 3 hari. Ya, 3 hari. Dan setiap makan dia selalu hadir. Saya bilang, ini general manager gak sibuk apa ya? Saya juga gak ngerti. Tapi saya tahu Tuhan sedang bekerja atas hidupnya. Jadi karena staff-staffnya juga banyak yang Kristen. Karena di Sumatera Utara. Jadi kami banyak cerita tentang nilai-nilai. Ngerti ya? Nah sampai singkat kata lah saudara. Pulang dia seneng. Aduh ibu, dia merasa bahwa ini audit yang beda. Dia merasa terberkati lah dengan saya dan segala macam. Nah 2 minggu atau 3 minggu. Dia tulis WA saudara kepada saya. Saya tuh gak pernah selama audit. Saya dapat WA seperti itu dari general manager. Otomatis dia itu lebih muda dari saya saudara. Dia bilang begini, Ibu saya bangga dan kagum sama Ibu. Dia banyak lah macam. Ketika saya dengar Ibu waktu makan siang nilai-nilainya, kata-katanya, gini-gini. Dia orang Buddha. Terus dia bilang gini, maka itu perkenankan saya ya Bu, bahwa hidup Ibu saya mau jadikan patokan. Saudara ngerti, kekaguman bisa membuat orang untuk menyukai tingkah laku lah. Betul nggak? Saya pikir, loh saya udah mati. Pak, saya kan baru ketemu sama Bapak. Kenapa Bapak bilang bahwa hidup saya jadi patokan? Hati saya nggak bisa pungkiri. Ibu orang benar. Jadi hidup saudara, hidup Ibu sama. Bolehkah Bu? Oh ya boleh sekali. Saudara, jadi saya ngerti firman ini, betul? Karena orang yang kagum pasti menyukai firman. Betul? Betul nggak saudara? Kita kagum dengan Yesus saudara. Dia mati, dia bangkit. Ya, nggak berdosa jadi berdosa supaya kita tidak berdosa, betul nggak saudara? Kalau dipikir-pikir, dia lahir hanya untuk mati, siapa sih yang mau? Jadi kalau saudara berkata bahwa saya nggak suka firman, saya mikir saudara kagum nggak dengan Tuhan? Ngerti nggak saudara? Karena kekaguman itu menentukan ketakutanmu akan Tuhan, betul? Karena ira, kagum, betul? Makanya Tuhan ingin supaya kita mengalami pengalaman rohani yang terus menerus setiap hari. Supaya kita kagum ya dengan Tuhan ya. Kagum ya, betul gak saudara? Karena ketika kita kagum otomatis kita menyukai firman. Saudara setuju dengan saya? Amin. Tidak karena paksaan. Saya mau taat karena saya takut dihukum Tuhan. Ya, mungkin karena saya sakit penyakit ini, karena saya gak saat teduh. Jadi kalau saya saat teduh, jadi konsepnya sudah salah saudara. Itu bukan penyembahan, betul? Saudara takut akan Tuhan harus karena kagum. Amin. Saya mikir-mikir kenapa itu general manager hanya karena kagum dengan saya bisa menjadikan hidup saya patokan, betul nggak? Nggak ada hubungannya. Hanya ketemu 3 hari. Tapi saya pelajari secara renungan, ya itulah. Kadang kalau saya kagum dengan seseorang, saya akan lihat profilnya. Saya lihat pribadinya. Saya lihat kesukaannya. Hampir kecenderungan hatinya, aku ingin meniru dia. Betul nggak? Betul nggak saudara? Saudara kagum sama siapa? Maka itu saudara, orang yang takut akan Tuhan. Kata Amsal. Kan ini tulisan bukan hanya sekedar ditulis saudara. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada apa? Segala perintahnya. Saudaraku, sebenarnya pada waktu kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya sudah ada roh takut akan Tuhan. Betul nggak? Karena saudara percaya, karena saudara kagum dengan Tuhan. Betul nggak? Ya kita lihatlah. Yesaya 11. Ayat 1 sampai 3 ya. Ya ini cerita nubuatan tentang Yesus. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai
Dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 3, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi saudara, ini nubuatan tentang Yesus. Jadi kalau kita terima Yesus, sebenarnya Yesus yang dalam hidup kita sudah memiliki roh yang takut akan Tuhan. Betul? Betul ya? Nah, hari ini saya kalau ngomongin takut akan Tuhan banyak banget saudara ayat-ayat. Saudara kalau search itu di Google, takut banyak, nggak mungkin saya terangin panjang lebar dengan keterbatasan waktu. Tapi saya mau singkat saja, soal esensinya saja. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab menerangkan tentang takut akan Tuhan. Tetapi yang penting di dalam takut akan Tuhan, di dalam kekaguman kita akan Tuhan, itu hanya 3 sebenarnya. Yang pertama, ada rasa tanggung jawab. Jadi saya jelaskan. Yang kedua, kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu nomor 2. Jadi kalau saudara bahas itu semuanya dari Amsal, dari Mazmur, itu 3 aja saudara. Pertama, di dalam takut akan Tuhan itu ada rasa tanggung jawab. Yang kedua, selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ya kita tidak ingin membuat Tuhan itu sedih dan terluka. Ya sama aja sebenarnya ingin menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, itu sebetulnya 3 hal itu. Ya. Nah, sebenarnya saya nggak bisa bilang harus begini, harus begini. Saya ingin lebih, apa sih dampaknya kalau di dalam hidup saya ini terus ada takut akan Tuhan. Saya senang mencintai firman karena orang yang takut akan Tuhan pasti kesukaannya adalah firman. Betul? Saya nggak bahas tentang firman karena berminggu-minggu saya bahas tentang itu. Tentang logos, tentang rema, betul nggak saudara? Tentang roh hikmat dan wahyu saya nggak bahas. Tetapi saudaraku saya yakin sekali bahwa indikasi kita takut akan Tuhan adalah kesukaannya adalah firman. Yang tadi ya. Nah, apa dampaknya? Saya bisa melihat orang itu takut akan Tuhan dari mana? Betul nggak? Itu yang penting. Karena 3 hal itu tadi esensinya. Nah, sikap-sikap yang timbul dari takut akan Tuhan. Yang pertama, ya, kalau orang itu takut akan Tuhan, dia tidak mau berbuat kurang dari panggilannya. Contohnya, kalau saya dipanggil untuk menjadi ketua persekutuan, menjadi apa ya, Pak Teguh menjadi HEPS, betul nggak? Kita kan berfungsi masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat, betul nggak saudara? Ya, yang penting berfungsi. Saudara dari saudara jadi mata yang indah, tapi kalau nggak berfungsi juga percuma. Ya, tubuhnya jadi sakit. Nah saudara, jadi kita nggak sedang kompetisi kan? Ini lebih indah. Saudara nggak punya bulu mata di hidung saudara, nggak kelihatan. Saudara bisa mati juga gitu kan. Nah, jadi saudara, saya percaya setiap kita dipersiapkan pekerjaan yang baik, panggilan. Macam-macam lah. Pak Teguh misalnya helps, orang lain belum datang, saya lihat dia sangat rajin datang. Mempersiapkan semuanya, memastikan. Sound, tes gitu kan. Ya. Nah, kalau dia takut akan Tuhan memiliki sikap, dia tidak akan berbuat kurang dari panggilannya. Ngerti ya? Ada tanggung jawab. Ngerti ya? Karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan hati kita. Betul? Ada tanggung jawab. Mudah kan lihatnya, saya ini takut akan Tuhan gak sih? Gitu aja. Itu dampaknya saudara. Orang yang takut akan Tuhan tidak berbuat kurang dari panggilannya. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan bertanggung jawab terhadap apa? Perbuatan-perbuatan dan kesan-kesan yang saya tinggalkan pada orang lain. Saudara setuju? Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dan kesan-kesan yang saya tinggalkan kepada orang lain. Jadi harusnya kesan-kesan dan perbuatan saya tinggalkan harus
harus sesuai dengan Tuhan. Betul nggak? Kalau saya sering sakitin orang, itu orang nggak takut akan Tuhan. Kalau kata-kata saya kasar, orang nggak takut akan Tuhan. Kalau saya nggak ramah, saudara menjadi berkat itu bukan karena saudara beritakan Injil saja. Saudara senyum sama semua orang, ramah. Hai. Orang lain, dia nggak akan semangat terus ya, senyum terus. Kapan sih susahnya? Padahal nggak punya duit loh. Padahal kemarin kehilangan uang loh. Senyum aja. Saudara itu jadi berkat. Betul nggak? Iya nggak? Orang tuh mendapatkan kesan yang positif. Nah, orang yang takut akan Tuhan bertanggung jawab. Jadi saudara tidak sembarangan, tidak sembrono hidupnya. Betul? Betul nggak saudara ya? Ya, karena saya nggak mau gini lah teori takut akan Tuhan begini-begini. Udah aja cek, saya gitu nggak ya? Gitu. Ya. Jadi saya bertanggung jawab atas setiap kesan, perbuatan yang saya lakukan. Ya. Yang ketiga, saudara, saya memperhatikan jalan-jalan saya. Karena Tuhan dan orang lain memperhatikan saya. Ngerti nggak? Ada orang nggak ya? Saya mau makan dengan selingkuhan saya. Ada orang nih. Udahlah, aman. Memang orang nggak memperhatikan saudara, tapi Tuhan memperhatikan kita. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia memperhatikan jalan-jalan saya. Jalan hidup saya. Karena saya diperhatikan Tuhan dan diperhatikan oleh orang lain. Mungkin waktu di kamar saudara, saya nggak ada yang lihat. Saya buka video porno, betul nggak saudara? Ternyata saudara, edik dengan video porno itu bisa pembunuhan loh. Saudara lihat ada Cut Intan itu, gara-gara suaminya suka nonton video porno KDRT. Betul nggak? Jadi walaupun tersembunyi tidak tersembunyi, jalan-jalan saya diperhatikan oleh Tuhan dan orang lain. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia memperhatikan jalan-jalannya. Ngerti? Ya. Lanjut. Ini supaya jelas. Orang yang takut akan Tuhan membenci kejahatan, kesombongan, kecongkaan, pikiran yang sia-sia. Kita lihat Amsal 8 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan ini orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengukur saya ini udah takut akan Tuhan gak sih? Itu aja yang jadi indikasi, itu yang jadi ukuran. Orang takut akan Tuhan selalu membenci kejahatan. Selalu benci kepada kesombongan. Karena kesombongan itu bukan milik kita. Itu milik iblis. Betul gak? Ya, itu bukan sifat kita. Kalau kita mau satu dengan Tuhan, kesombongan itu bukan milik Tuhan. Jadi kita pasti beda. Kerendahan hati seorang hamba, dulos, itu milik Tuhan. Iya kan? Jadi orang takut akan Tuhan, ya kagum kok sama Tuhan. Pasti benci kesombongan. Benci kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat, kebohongan lah apa segala macam. Ya. Yang selanjutnya, orang takut akan Tuhan membenci segala sesuatu yang di dalam saya yang tidak seperti Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Mari kita sama-sama bacakan 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut. Jadi saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia ingin
supaya hidupnya itu seperti Allah. Jadi apa yang tidak seperti Allah dia benci. Selalu ingin hidup dengan standar Tuhan. Selalu pengen hidup dengan firman. Maka itu dikatakan mari kita senang kesucian, senang kekudusan. Betul nggak ya saudara ya? Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Ya, dalam bekerja jujur, tidak korupsi, tidak bohong. Ya, itu orang takut akan Tuhan. Ya, karena senang hal-hal yang tidak seperti Allah, ya, dia benci. Segala sesuatu yang tidak seperti Allah, yang tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan standar ilahi, dia benci. Ya, dia tidak mau berasosiasi dengan itu. Nah, yang terakhir saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak ingin mendukakan Allah dalam segala jalan. Saya tidak akan pernah mau mendukakan Allah dalam seluruh hidup saya. Artinya apa saudaraku? Artinya saya melibatkan Tuhan dan perkara-perkara yang kecil sekalipun dalam hidup saya. Betul nggak? Supaya Tuhan senang dan tidak mendukakan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Apapun, masalah yang kecil sekalipun. Ya, kemarin waktu CBS ada suatu pewahyuan, dia bilang begini. Ya, Pastor Stephen bilang begini, Tuhan itu sangat ingin terlibat dalam hidup kita. Dia itu sangat ingin bersekutu. Jadi kalau saudara melakukan kesalahan, misalnya saudara melakukan kesalahan ya, bohong atau apa gitu ya, merasa tidak layak. Tuhan itu sampai, ya betul, Tuhan itu sampai ingin gini, aku abaikan deh, yang penting kamu datang sama saya gitu. Tapi seringkali kita justru jauh, betul gak? Merasa tidak layak gitu. Padahal saya sampai kaget. Tuhan sedemikian dia ingin melibatkan dirinya kepada kita. Sedemikian dia ingin bersekutu dengan kita. Jadi sebenarnya apapun dosa kita, Tuhan ingin abaikan itu. Tuhan ingin hanya, anakku mari aku mau bersekutu dengan engkau. Tapi seringkali oleh karena dosa, kesalahan kita ingin menjauh dari Tuhan. Itu namanya tidak nyambung. Apa itu namanya? Joko sembung bawa golok. Gak nyambung dong gitu. Ngerti ya? Itu artinya apa saudaraku? Dalam keadaan apapun anakku, aku mau terimamu. Aku mau bersekutu, aku mau melibatkan diri kepadamu. Itu. Tapi kita seringkali salah paham, saudara. Kita sudah jauh, kita merasa tidak layak. Tuhan gak mungkin ampuni saya. Kenapa? Karena Tuhan sangat rindu. Dia hanya ingin bilang, kamu kotor sama anak kan? Yuk saya bersihin. Kamu mau bersihin dirimu sendiri, sampai kapan mau ketemu saya? Betul nggak? Seringkali kita mau bersihin diri kita sendiri baru mau ketemu Tuhan, betul? Bu, Tuhan beri waktu saya 3 bulan. Saya mau bersemedi Tuhan. Kalau saya sudah layak, saya mau datang sama Tuhan. Betul nggak saudara? Ya, kadang ada orang-orang seperti itu. Ya kan? Gak mau gereja, gak mau ibadah. Karena saya lagi punya masalah besar. Padahal Tuhan bilang, anakku kamu tuh kotornya segimana sih? Iya kan? Sinilah, aku bersihkan. Kalau kamu gak bisa bersihin dirimu sendiri, percayalah kepada aku bisa bersihin kamu. Kenapa? Aku berkepentingan atas hidupmu. Aku ingin bersekutu denganmu. Aku ingin melibatkan diriku kepadamu. Betul gak saudara? Nah, kita rindu saudara, supaya apa yang kita lakukan, yang kuputuskan, rencanakan, libatkan dia. Karena dia rindu, dia terlibat dalam hidupmu. Amin. Nah saudara, bagaimana hidup yang tidak takut akan Tuhan? Tadi kan hidup takut akan Tuhan ya. Orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, dia ingin bebas. Betul? Akan hidup bebas.
Tidak ada penekanan terhadap kekudusan dan kemurnian. Itu ciri-cirinya. Betul gak? Orang yang gak mau takut akan Tuhan, seringkali gak mau dia kudus dan murni. Selalu ada percampuran. Sombongan, keegoisan, betul gak saudara? Mau-maunya saya sendiri, sembrono. Ya, hidup bebas, gak mau diatur. Gitu. Tidak ada kepekaan akan dosa, sehingga hati nuraninya tumpul. Itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, dia membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, tapi tidak pernah melibatkan Tuhan. Itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, aku mau pindah rumah, tolong Tuhan berikan rumah yang terbaik. Betul? Tuhan, aku mau beli sepeda motor, Tuhan tolong. Betul gak saudara? Tuhan, aku ini. Orang yang tidak takut akan Tuhan dalam keputusan-keputusan penting tidak pernah melibatkan Tuhan atau mencari Tuhan. Saudara, lebih enak ya gambarinya ya, daripada saya ajarin ayat ini, ayat ini, ayat ini. Satu kerinduan Tuhan, supaya saudara kagum terus dengan Tuhan. Karena kekaguman kita dengan Tuhan membuat ketebalan kita mencintai firman. Betul? Karena orang yang takut akan Tuhan, kesukaannya sangat suka. Bukan hanya suka saudara ya tadi ya, sangat suka akan perintah-perintahnya. Saudara, 5 gadis bijaksana butuh takut akan Tuhan. Amin. Pengalaman rohanimu akan luar biasa. Kita butuh takut akan Tuhan. Saya rindu sekali saudara. Zaman ini bahkan kita berdoa setiap hari. Tuhan, berikanlah pemerintah yang takut akan Tuhan. Betul gak? Berikan orang-orang strategis yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan diberikan panggung. Karena ada saudaranya, saudara adalah orang yang bertanggung jawab. Dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak pernah mendukakan dia. Dan tidak pernah berbuat kurang dari panggilannya. Amin. Tuhanlah yang diberikan, saudaralah yang diberikan panggung. Orang-orang fasik tidak pernah memiliki roh yang takut akan Tuhan. Tapi kita punya roh yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini kami bersyukur. Karena Engkau memberi pengertian tentang takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekaguman kami akan Engkau itu membuat roh takut akan Tuhan bekerja semakin kuat atas hidup kami. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada tara. Nyatakan kekagumanmu dengan Tuhan. Sungguh mengagumkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, semi dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan Mari saudaraku, kuasa. Kau sungguh indah, tiada taranya kekaguman kita akan Tuhan.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat. Yes, kami kagum akan Engkau. Yes, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, aku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Yes, nyatakan kekagumanmu kepada Dia. Yes, imajinasikan betapa dahsyatnya kasihnya. Layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, Engkau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum kagum akan Engkau. Mari saudaraku, kita akan menerima undangan Tuhan pada hari ini untuk ikut dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus bukan hanya rutinitas, tapi Tuhan rindu kita mengalami persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib, sehingga kuasa kebangkitannya itu kita alami setiap hari. Maka itu ketika engkau diundang untuk menerima tubuh dan darahnya, pastikan hatimu bersih. Tidak ada ganjalan, tidak ada hal-hal yang membuat konflik batin atau apapun. Karena Tuhan berkata, ketika engkau masuk dan berjamuan, bereskan segala sesuatu.
Karena itu akan bisa menjadi kutuk dan tidak menjadi berkat. Maka itu pastikan saudaraku untuk kau boleh bersih. Dan kalau masih ada ganjalan, minta ampun kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihimu. Kalau engkau bermasalah dengan saudaramu, ada di tempat ini, bereskan. Dan kalau tidak ada, satu saat kau bereskan dengan dia. Dan pastikanlah bahwa Tuhan ingin mengampuni engkau sebesar apapun dosamu. Supaya engkau layak untuk menerima perjamuan kudus. Dan ketika engkau menerima, imajinasikan bahwa it's finished, sudah selesai di kayu salib. Semua persoalan hidup kita. Kita diberkati, tidak ada kutuk. Kita mengalami kemenangan. Kita menjadi orang diberkati dan disertai Tuhan. Mari angkat tangan roti ke atas tanganmu. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Sambil engkau mengucap syukur, imajinasikan, terima kasih, aku kagum akan kematianmu dan kebangkitanmu. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang ciptaan yang baru. Kami punya status yang baru. Masa lalu kami sudah tidak ada lagi. Tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Tapi masa depan yang gilang gemilang itu yang terjadi atas hidup kami. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih kau menuntaskan semua dosa kami di kayu salib. Dan kami berhak merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Lewat hidup kami buah-buah kebenaran, buah kehidupan selalu terpancar. Terima kasih Tuhan. Kami angkat anggur di atas kepala dan firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu mutlak, sempurna, kudus, menyucikan. Sekalipun dosa kami merah seperti kinmisi, Engkau membersihkan menjadi putih seperti salju. Kami berhak datang kepadamu setiap saat layak. Tidak ada lagi yang menghalangi kami. Kami boleh terhubung dan memanggil Engkau Bapa. Sedemikian dekat hubungan kami dengan Engkau. Kau sangat peduli dan melibatkan dirimu kepada kami. Terima kasih untuk kematian-Mu, darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Sebelum kita akhiri, terimalah berkat Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan ada di pihak-Mu. Kalau Tuhan ada di pihak-Mu, siapa yang bisa lawan Engkau? Jangan takut. Dunia menakutkan, tapi Tuhan ada di pihak-Mu. Siapa yang bisa lawan Engkau? Firman Tuhan berkata, kalau yang binasa mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Kalau manusia lahiriah kita mengenakan manusia yang ilahi. Kalau sesudah itu manusia yang tidak dapat binasa akan berkata kepada maut, hei maut, di mana sengatmu? Semakin kau ilahi, semakin kau punya otoritas berkata, hei maut, di mana sengatmu? Sengatmu sudah ditelan kemenangan. Kau akan mengalami hari-hari surga di bumi. Kau tidak pernah goncang karena Tuhan bersamamu.
Damai sejahtera Allah sukacita, kebenaran yang memerdekakan itu selalu bekerja setiap hari. Kau akan mengalami pengenalan akan Tuhan yang semakin kuat. Dan roh hikmat dan wahyu bekerja semakin kuat. Dan kau akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Sehingga kekaguman akan Tuhan semakin kuat. Roh takut akan Tuhan semakin kuat. Dan biarlah buah-buah kehidupan semakin kuat. Hidupmu menjadi pesan, menjadi bait Allah, kemah Allah dimanapun kau berada. Orang yang terhisap, bahkan orang yang berinteraksi denganmu, mereka akan mengalami aliran-aliran kehidupan. Kau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musim yang kering, sekalipun daunnya tidak pernah layu. Apapun yang kau perbuat selalu berhasil. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih, kekuatan, penghiburan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.